Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum memulai pembelajaran, silakan ketua kelas berdoa, dipimpin doa dulu. Tempat duduk siap gerak. Doa mulai. Doa selesai. Ya. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Oke, sudah siapkah kalian mengikuti pembelajaran? Ya. Silakan berdiri, coba dicek dulu pakaiannya. Sudah rapi kan? Sudah? Sudah bersihkah di bawah meja-meja kalian? Di bawah kursi kalian? Sudah? Oke, coba tetap kalian tetap berdiri untuk memupuk semangat kita di pagi hari ini. Oke, kita lihat terlebih dahulu dan kita bernyanyi. Ya, tepuk tangan. Dipersilakan duduk kembali. Ya, saya absen terlebih dahulu ya. Coba saya panggil. Ada yang nggak masuk? Ada. Ini loh ya. Ahmad Rais, Hadir. Adila, Anggi Kristi, Tiara. Oke, semuanya sudah hadir, tidak ada yang tidak masuk. Semoga kita senantiasa dalam kondisi sehat ya. Coba kemarin kita sudah mempelajari tentang apa? Tentang proses dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Madinah. Iya, tentang dakwah Nabi Muhammad ya, atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di periode Madinah. Nah, kalau kita mengingat kembali sebelum beliau hijrah ke Madinah, sebelumnya Rasulullah dakwahnya di mana? Di Mekah. Kita tahu sendiri di periode Mekah itu tantangannya begitu luar biasa, bahkan nyawa sebagai taruhannya, hingga
mengikuti bab ini lebih dalam, Bu Indah sampaikan terlebih dahulu tentang kompetensi dasarnya ya. Kompetensi dasarnya adalah yang pertama, meyakini kebenaran dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Yang kedua, menunjukkan sikap semangat ukhuwah dalam kerukunan sebagai ibrah dari sejarah strategi dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Dan yang ketiga, menganalisis substansi, strategi, dan keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Dan yang keempat, menganalisis substansi, strategi, dan keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, setelah mengolah informasi, peserta didik menelaah keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah dengan baik. Yang kedua, setelah mengikuti diskusi, peserta didik mampu mengaitkan substansi dan strategi dengan keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah dengan baik. Yang ketiga, setelah mengikuti diskusi, peserta didik mampu mengembangkan substansi, strategi, dan keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Nah, ini ya, kalau kita mau belajar tentang sejarah, kira-kira kalian bisa mengambil manfaat apa ya? Ada sebuah pepatah mengatakan, jas merah. Apa itu jas merah? Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ya, jangan pernah sekali-kali kita melupakan sejarah. Karena ketika kita masih mengingat sejarah masa lalu, maka di sini kita pasti akan lebih bersyukur. Kenapa kok kita bersyukur? Karena kalau saja kita hidup di masa yang lalu, di masa lampau dengan penuh tantangan, dengan penuh rintangan, bahkan nyawa sebagai taruhan, saya rasa nggak akan ada nih orang-orang yang seenaknya sendiri, ya loh. Mesti dia akan memperhitungkan apa yang dia lakukan, kan gitu. Jadi semakin kita mengingat sejarah, maka kita lebih berhati-hati dalam bertindak. Nah, ini Bu Winda bagi kelompok. Nanti Bu Winda pengen kalian membuat timeline ya, dari materi yang Bu Winda sudah sampaikan kemarin tentang perjalanan Nabi Muhammad ya, di periode Madinah tersebut dari tahun ke tahun dengan berbagai macam perang yang terjadi. Nah, nanti kalian silakan kalian buat timelinenya. Anak-anak, berarti kita akan membagi kelompok ya. Nanti saya jadikan 3 kelompok saja sesuai dengan tempat duduk kalian. Jadi nanti di sini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 kita akan membuat timelinenya sesuai dengan proses dakwah Rasulullah di Madinah itu tadi sampai beliau wafat ya. Sebelumnya sudah pernah membuka Canva? Sudah? Ya, nanti kita membuatnya melalui Canva aja biar lebih mudah gitu ya. Nanti setelah kalian membuatnya selesai, nanti di print saja di ruang sebelah ya. Di situ kan ada print. Nanti setelah kalian print bisa dipresentasikan di depan. Nah, sebelum kalian membuatnya di Canva, saya berharap nanti dari yang lainnya silahkan kalian juga menentukan dulu nih kira-kira kapan ya tahunnya, kapan terjadinya itu, terus siapa saja tokohnya, peristiwa-peristiwa apa yang terjadi di kala itu, nanti dituliskan saja dulu ya. Terus nanti baru dimasukkan di dalam Canva. Jadi saya pengen kalian nanti mendiskusikan itu, kalian menuliskan dulu, setelah itu paling tidak salah satu anak memasukkannya di dalam Canva, terus kalian edit-edit, nanti kalau sudah jadi baru di print. Itu nggak? Ada pertanyaan sejauh ini? Tidak ada ya? Coba silakan nanti ditulis dulu di sini. Tadi apa saja? Tahunnya, terus tokohnya atau peristiwa apa saja nanti kalian tulis dulu. Setelah itu baru dimasukkan ke dalam Canva. Yuk silakan salah satu membuka HP-nya. Dari
dari salah satu kelompok. Jadi satu saja yang menuliskan di Canva, yang lainnya silakan kalian ngumpul dicari itu. Kalian bisa buka juga di buku kalian halaman 100 berapa ya tadi ya, 197 kalau nggak salah untuk bab periode Madinah. Silakan coba dilihat. Nanti silahkan kamu ambil, bisa dari situ kalian tuliskan terlebih dahulu untuk mempermudah, baru dimasukkan ke dalam Canva. Siapa yang sudah membuka Canva? Citra? Ya, coba Citra. Yang ini siapa yang membuka siapa? Ya. Ini sudah ketemu Canva-nya? Sudah coba ditulis? Sudah. Ya, silakan kalian masukkan di dalam Canva. Ada tahun, ada tokohnya, terus ada peristiwanya, ya. Dari apa tadi? Dari mulai masuknya di Madinah ya. Jadi seperti itu, silakan diisi-isi. Oke, jika sudah selesai, boleh di print. Silakan di print dulu di situ ya, di ruang sebelah ya. Ya, salah satu di print dulu. Thank you. Sudah? Sudah di print tadi ya semuanya ya? Sudah. Kita presentasikan mulai dari kelompok 3. Siap? Siap. Kelompok 2 siap? Siap. Kelompok 1 siap? Siap. Oke, kelompok 3 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Citra Rahel Amalika. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan timeline hasil diskusi kami. Yaitu pada tahun 622 Masehi atau 1 Hijriah terjadi beberapa kejadian sejarah di Islam, yaitu Rasulullah saat itu berusia 53 tahun. Beliau ditemani oleh sahabatnya yang bernama Abu Bakar, ya, sertai kejadian-kejadian yaitu
perjanjian antara Ansor dan Muhajirin, diberikannya piagam Madinah, dan dibangunnya masjid pertama, yaitu Masjid Quba. Poin terakhir yaitu saat beliau berusia 63 tahun, di tahun 632 Masehi atau 11 Hijriah, beliau berusia 63 tahun keempat. Ya. Beri. Terus beri tepuk tangan untuk nomor 1. Ya, silakan duduk kembali. Hasilnya bagus sekali ya. Nah, ini timelinenya dari kelompok 1. Bagus. Cuman memang di sini tulisannya kecil-kecil ya. Mau bacanya agak susah jadi. Jadi nanti ini kamu agak besarkan sedikit biar nanti bacanya lebih mudah ya. Oke. Untuk kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 semuanya sudah mempresentasikan hasilnya, dan luar biasa. Bu Indah tidak berpikir ternyata kalian sehebat ini ya. Beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, dari apa yang telah kita buat hari ini tadi tentang timeline perjalanan dakwah Nabi Muhammad di periode Madinah ini tadi, kira-kira anak-anak seneng nggak mencoba-coba aplikasi Canva itu tadi? Seneng nggak? Ya, besok kalian bisa berekspresi dengan banyak sekali desain-desain ya dari Canva itu tadi. Silakan nanti kalian bisa berekspresi lewat itu ya. Tidak hanya timeline seperti ini, tapi kalian juga bisa mungkin membuat cerita bergambar atau apa, nanti bisa lewat Canva. Silahkan kalian nanti otak-atik sendiri gitu ya di rumah ya. Nah, dari hasil presentasi kita hari ini tadi, kira-kira siapa yang berani memberikan simpulan dari materi yang telah kita bahas? Siapa yang berani memberikan kesimpulan? Oh ya, Tiara ya, siapa tadi? Ya, silahkan dibaca coba. Kira-kira apa yang dapat kita simpulkan? Kesimpulan dari materi hari ini adalah perjuangan Nabi Muhammad pada periode Madinah ini bisa dibilang adalah perjuangan yang sangat teramat dahsyat. Karena pada saat itu Nabi harus berjuang melawan kafir Quraisy dalam menyebarkan agama Islam. Berkat perjuangan Nabi Muhammad dan muslimin dengan gigih dan sabar, akhirnya Nabi dengan didukung sahabat-sahabatnya berhasil menyebarkan ajaran Islam ke seluruh Jazirah Arab dalam kurun waktu 10 tahun, yaitu dari tahun 622 sampai 632 Masehi. Perjuangannya meliputi membangun masjid, menyusun piagam Madinah, menata administrasi pemerintahan, mengatur operasi militer, dan dakwah kepada raja-raja di seluruh Jazirah Arab. Ya, sudah cukup bagus ya dari kesimpulannya. Semuanya sudah mencakup materi kita di hari ini dan juga kemarin, karena kita untuk dakwah Madinah ini kita sudah dua kali pertemuan ya. Ini minggu yang terakhir dengan kita membuat timeline. Bu Ina pengen kalian terus berkarya. Semoga nanti dengan kita terus berlatih, kita akan menghasilkan karya-karya yang lebih baik lagi. Jadi seperti itu. Adakah yang ditanyakan? Tidak. Untuk hari ini saya rasa sudah cukup ya. Untuk hari ini saya rasa sudah cukup. Untuk pertemuan yang akan datang, Bu Indah akan membahas tentang perilaku jujur ya. Dengan kita jujur akan membawa kita hidup penuh berkah. Gitu ya?